waktu untuk saya berbagi praktik dalam tugas saya membuat aksi nyata modul 1.4. Menyebarkan pemahaman budaya positif di rekan guru SMA Negeri 1 Auckland. Perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Menurut Stephen R. Covey 191, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir dan skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi ini berasal dari diri siswa atau internal sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Ini tak lari dari orang hidup pribadi. Jadi ini melekat pada orang diri sendiri. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat monitor atau pemantau, dan yang kelima manajer. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik atau verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti kamu selalu saja salah. Itu yang di posisinya yang penghukum. Kalau untuk yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh misalnya begini, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu tentang yang tuh membuat orang rasa bersalah dan basindir DP kata kasar basindir teman. Dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Ayolah bantu ibu, ayolah bantu bapak. Itu yang ayo ingat tidak semua bantuan ibu. Ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Hal negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya. Murid jadi tidak mau lagi berusaha. Siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain. Dan itu memang orang yang rasakan yang dialami dalam orang cara belajar dengan pendekatan siswa. Yang keempat, monitoring atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Jadi contoh misalnya begini, apa yang telah kamu lakukan? Kalau misalnya orang memantaunya siswa, karena orang di situ DP pusat untuk mengontrol, memonitoring apa yang siswa itu sudah bikin. Dan yang kelima, posisi manajer. Merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan terpenting adalah kolaborasi dengan siswa katakan atau dilakukan oleh seorang manajer. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini?
jika kamu meyakini atau kamu bersedia memperbaikinya. Dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Keyakinan kelas, ini keyakinan kelas yang akan orang menerapkan di kelas masing-masing. Boleh bikin sendiri untuk perwalian di sini. Keyakinan merupakan nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Kalau dulu dia bilang kesepakatan kelas, sekarang sudah diganti keyakinan kelas. Sama kalau kesepakatan kelas, Pamir Bapak kesepakatan kelas boleh backing. Misalnya yang dilarang datang terlambat, tiba di sekolah pukul 7.15, selalu mengikuti KBM, dilarang membolos, menghargai teman yang belajar, tidak membuat keributan. Itu salah satu contoh keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Ini yang kita baru bikin kemarin di MIPA 6 dengan Pak Michael P. Siswa P kelas. Jadi orang itu ada 3 cara untuk segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sebagai contoh, berbuat salah ini. Validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan karena sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan kalimat di bawah ini. Guru menjelaskan, ini anak cuma ada tidur atau cuma sibuk-sibuk mengganggu teman-teman di kelas. Orang dah harus langsung sepatok ini anak kesalahan. Orang dah langsung kasih dia hukuman. Orang pasti tentu mau panggil dia, face to face bertanya. Apa sampai ngasih itu, apa dia alasan? Nah itu dia contoh. Jadi orang langsung, orang tanya dulu apa dia masalah. Sama dia pertanyaan di sini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Dia contoh begitu ya. Itu menstabilkan identitas. Kalau untuk validasi tindakan yang salah, Meleo. Jadi pertanyaan boleh lagi nih yang orang mesti lantunkan ke siswa. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menamakan sikap baru. DP timbal balik kok dari diri yang itu tadi. Ini yang menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Kemarin kita bilang tadi, sebelum orang kan di kelas itu harus ada keyakinan kelas. Kalau Buja bilang kesepakatan kelas. Kalau misalnya yang itu siswa ini bilang kita nak mau tidur di kelas, kong dia langgar, ini lo yang orang mau tanyakan pada orang. Kenapa sampai mana mau tidur di kelas? Padahal mana ada keyakinan kelas sebab atur so bajanjin akan menjadi antun terakhir di kota Berlin banyak melatih putih buat seremoni. Cakep. Yang saya hormati, terima kasih menyimak presentasi ini. Silakan mau ditulis di post-it masing-masing. Mau ditulis apa-apa yang bisa dan bisa memperbaiki. Jadi contoh, misalnya datang di sekolah tepat waktu, jangan membolos, selalu minta izin, menghargai teman, menghargai guru. Jika ada guru yang di depan kelas, tiba dia lalu mengerjakan tugas masing-masing, mau tulis itu sesuai, tulis masing-masing di post-it, kemudian nanti tempel.